Masih tentang Israel, masih tentang Palestina, tetapi kali ini kita mengupas khusus Zionis. Ya, supaya banyak orang cukup mengerti dan memahami bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dari Yahudi itu sendiri, dari Zionis itu sendiri, dari Zionisme, dan apa yang melatar belakangi sampai Zionisme ini terbentuk, atau Zionis ini terbentuk, dan siapa pendirinya, siapa tokoh-tokohnya, sampai dia begitu perkasa hingga saat ini. Nah, kemarin di Teras Sendal Jepit kita sudah membahas cukup banyak teman-teman berkaitan dengan gerakan atau kelompok-kelompok pro Palestina yang ingin Palestina itu merdeka seperti Hamas, Fatah, dan lain sebagainya yang ada di Palestina. Nah, sekarang biar berimbang kita akan membahas soal kelompok-kelompok yang menghendaki dan menginginkan Israel negara mereka. Nah, kalau kita bicara tentang Zionis, mungkin banyak sekali teman-teman saat ini sudah banyak mengetahui tentang sejarah Zionis dan Zionisme sendiri. Kalau kita bicara tentang itu, maka Anda pasti kenal tokoh ini. Tokoh-tokoh ini kalau Anda tidak kenal berarti Anda tidak memahami secara penuh apa itu Zionis. Karena mereka-mereka ini adalah bagian terpenting dari gerakan Zionisme itu sendiri. Nah, sobat sendal jepit sekalian, kalau orang bicara tentang Zionisme, maka kita akan merujuk pada salah satu tokoh yang sangat familiar. Namun sebelum dia menikmati kemerdekaan yang dia cita-citakan, dia kembali berpulang kepada Tuhan. Dan dia seorang keturunan Yahudi yang luar biasa menulis tentang cita-cita berdirinya negara Yahudi. Setelah ini, ya, Theodor Herzl. Theodor Herzl adalah seorang yang familiar bagi mereka yang mengenal betul sejarah pergerakan dan sejarah perjalanan bangsa Israel sampai kembali ke Palestina. Ya, Theodor Herzl adalah seorang jurnalis, seorang wartawan dari keturunan Yahudi. Herzl sendiri adalah seorang tokoh besar yang memiliki cita-cita untuk memerdekakan bangsa Yahudi yang berdiri di atas tanah sendiri. Kita tahu bahwa banyak sekali bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, teman-teman. Dan kali ini tokoh ini adalah salah satu tokoh yang berdasarkan pengalamannya setelah dia mengikuti sebuah sidang di Prancis waktu itu. Seorang kapten berketurunan Yahudi yang menurut dia sangat didiskriminasi dalam putusan di mahkamah militer waktu itu di Prancis. Dianggap berkhianatlah terhadap Prancis, dan Herzl menulis kisahnya. Herzl sendiri dalam tulisannya kemudian melihat bahwa ternyata ada proses diskriminasi terhadap beliau ini. Theodor Herzl sendiri bernama lengkap Benjamin C.V. Herzl. Ya, dia seorang wartawan, dia seorang penulis, dan punya cita-cita yang besar untuk membangun bangsa Yahudi. Nah, Theodor Herzl sendiri lahir di Hungaria ya teman-teman. Mengapa seorang Herzl begitu memprakarsai berdirinya negara Yahudi? Dia sendiri melihat dan menyaksikan bagaimana bangsa Yahudi didiskriminasi. Dalam demonstrasi-demonstrasi bangsa Eropa waktu itu, kata-kata seperti matilah bangsa Yahudi, nyalah kau dari tanah Eropa, dan lain sebagainya itu terdengar langsung oleh seorang Herzl. Nah, beberapa kejadian-kejadian yang besar ini akhirnya mempengaruhi pikiran Herzl. Nah, menurut beberapa sumber, Herzl tidak bisa menerima apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap komunitas Yahudi di luar. Nah, kemudian dia bercita-cita tadi untuk membangun sebuah negara atau mengumpulkan semua orang keturunan Yahudi yang bermigrasi di semua negara untuk dikumpulkan pada satu tempat atau di sebuah wilayah yang tidak ada lagi diskriminasi rasialitas dan tidak ada lagi diskriminasi anti-Yahudi. Nah, pada tahun 1896 Herzl memulai gerakan politiknya dengan cita-cita besarnya untuk membangun negara Yahudi ini. Herzl kemudian banyak menulis di beberapa media, tetapi dia menulis pamflet, lebih banyak pamflet yang kemudian zaman tahun itu 1890-an pamflet menjadi salah satu senjata atau salah satu alat propaganda yang paling gampang untuk dimengerti oleh orang. Herzl sendiri melakukan gerakannya dengan membuat pamflet-pamflet. Nah, pamflet yang paling terkenal yang pertama kali ia buat pada tahun 1896 adalah ini. Nah, Herzl sendiri melalui propagandanya, maka dia mendapat reaksi penolakan dari banyak sekali tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Eropa waktu itu. Walaupun dia mendapat reaksi sinis atau penolakan dari berbagai macam tokoh-tokoh Yahudi, penolakan itu kemudian seperti menjadi sebuah semangat bagi seorang Herzl. Herzl sendiri akhirnya mengumpulkan artikel-artikel yang ia tulis, kemudian membangun sentimen Zionisme dalam doktrin-doktrin Zionismenya yang ia kumpulkan dalam sebuah tulisan negara Yahudi ini, teman-teman. Nah, semua pemikiran berkaitan dengan doktrin Zionisme terkumpul di sini oleh buah pikir dari seorang Herzl.
Nah, dalam buku ini Herzl kemudian meyakini bahwa orang-orang Yahudi di seluruh dunia harus memiliki satu wilayah sendiri, satu entitas sendiri yang berada di bawah sebuah negara merdeka. Cita-cita besar ini kemudian Herzl wujudkan pada 29 Agustus 1897, Kongres Zionisme pertama terjadi di Swiss. Kongres ini akhirnya memutuskan berdirinya secara resmi organisasi Zionisme di seluruh dunia. Dan Herzl kemudian dipercayakan menjadi ketuanya. Menjadi seorang ketua organisasi Zionis di seluruh dunia ini dipegang oleh seorang Herzl sampai ia meninggal dunia. Dalam doktrin Zionisme yang ditulis oleh seorang Herzl, ia berpendapat bahwa Yahudi atau Judaisme bukanlah agama terbuka seperti Nasrani, Islam, atau Hindu. Tetapi Judaisme atau Yahudi adalah agama yang tertutup. Ya, menurut Herzl, karena Herzl sangat menolak asimilasi yang terjadi di tengah bangsa Israel, sehingga dia menganggap komunitas Yahudi adalah komunitas yang sangat tertutup. Itu bisa dilihat dalam buku dan tulisan seorang Herzl dalam membangun negara Yahudi itu sendiri. Tetapi banyak orang Yahudi sendiri atau banyak orang di luar dari Yahudi juga berpendapat bahwa berimplikasi pada diskriminasi dan rasialitas. Doktrin yang kedua dalam cita-citanya, seorang Herzl menuliskan bahwa ia mengimpikan atau menginginkan negara Yahudi di mana dia memiliki entitas politik sendiri. Jadi, menurut Herzl, orang-orang Yahudi harus berkumpul di satu tempat. Tetapi, Yahudi yang dia maksud adalah Yahudi yang tidak kemudian berorientasi pada dakwah atau tidak berorientasi pada urawi, atau bahasanya adalah tidak berorientasi pada negara Tuhan atau negara kehendak Tuhan atau urawi namanya. Sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki entitas politiknya sendiri. Kita harus memahami bahwa doktrin yang kedua adalah kehendak seorang Herzl, itu Yahudi yang ia maksud adalah kemerdekaan sebagai bangsa yang berada di satu wilayah sendiri, wilayah di mana mereka menentukan nasib dan hidupnya sendiri. Pada doktrin ketiga ini, negara Yahudi yang ia cita-citakan harus berada pada satu wilayah yang kosong atau wilayah yang dikosongkan. Itu menurut Herzl. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemudian di mana tempat yang bisa menerima ide ini dan di mana tempat yang kemudian bisa membangun sebuah entitas budaya atau entitas negara ini. Nah, karena seorang Herzl memiliki banyak sekali jaringan, maka kita tahu pada waktu itu Inggris memenangkan Perang Dunia Pertama dan Herzl kemudian berbicara kepada Inggris. Otoritas Inggris kemudian menawarkan Herzl di salah satu tempat di wilayah Afrika, yaitu Uganda. Namun Herzl menolak. Selain Uganda, ada beberapa tokoh Yahudi yang kemudian mengusulkan tempat untuk dibangunnya negara Yahudi tersebut. Salah satunya Baron Herz. Baron Herz adalah seorang pengusaha berketurunan Yahudi. Waktu itu Baron sangat aktif membantu pergerakan Zionisme di seluruh dunia. Baron menawarkan tempat di Argentina sebagai sebuah wilayah untuk mendirikan negara Yahudi. Namun Herzl menolak semua gagasan tersebut, baik di Uganda maupun di Argentina. Herzl memilih Palestina. Kenapa ia memilih Palestina? Karena menurutnya Palestina adalah wilayah yang cocok. Secara politik, Herzl menginginkan Palestina. Kenapa? Karena Herzl memiliki kepentingan politik. Untuk apa? Untuk mendapat dukungan dari pendeta atau rabi Yahudi. Nah, di sana di Palestina, kita tahu bahwa waktu itu tempat yang disucikan atau tempat yang dikeramatkan oleh bangsa Yahudi ada di sana. Nama Zion sendiri adalah nama sebuah bukit yang disucikan oleh umat Yahudi, oleh umat Islam, dan umat Nasrani sendiri yang terletak di tengah kota Yerusalem. Maka secara harfiah dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari Zionisme adalah gerakan komunitas Yahudi di seluruh dunia untuk kembali ke tempat atau tanah air mereka. Tapi sabar, Zionisme sendiri pertama kali bukan hanya diperkenalkan oleh Herzl, tetapi banyak sumber yang mengatakan bahwa Zionisme pertama kali diperkenalkan oleh seorang perintis kebudayaan Yahudi nama Matthias Essl. Nah, Matthias Essl ini adalah seorang perintis kebudayaan atau yang mengembangkan budaya Yahudaisme, dan dia menggunakan kata Zionisme atau Zionis pertama kali sebelum digunakan oleh seorang Herzl. Sampai saat ini bahkan, dan kita ketahui bahwa banyak sekali orang yang tidak bisa membedakan gerakan Zionisme sebagai gerakan politik yang bercita-cita untuk mendirikan negara Yahudi dengan Yahudi sebagai kepercayaan atau agama samawi yang ada sampai dengan saat ini. Di antara dua ini banyak sekali yang sulit sekali untuk membedakan apa itu Zionisme yang menginginkan bangsa Yahudi merdeka 100% atas jati diri mereka dengan
Yahudi sebagai agama atau aliran kepercayaan bagi masyarakat Yahudi itu sendiri atau Yudaisme. Di penganut Yahudi sendiri teman-teman, banyak sekali juga yang menolak pemikiran seorang Herzl ini, yaitu mendirikan negara bangsa atau negara Israel tadi. Jangan pikir bahwa semua orang menyetujui ide dari seorang Herzl. Antaranya ada beberapa orang yang juga menolak ide tentang berdirinya negara bangsa Israel ini. Dasar penolakannya adalah mereka menolak gerakan Zionisme itu bertentangan dengan ajaran Yahudi yang autentik, ajaran Yahudi yang tertulis di dalam kitab Taurat mereka. Karena menurut mereka, Yahudi tidak menginginkan pembantaian, Yahudi tidak mencita-citakan pembunuhan manusia dengan manusia. Nah, banyak sekali orang menolak karena akhir-akhir ini kita tahu bahwa terjadi banyak kekerasan dan terjadi juga banyak sekali diskriminatif terhadap bangsa Palestina. Nah, orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa gerakan Zionisme ini adalah gerakan yang sudah keluar dari ajaran Yahudi yang secara autentik tertulis di dalam kitab Taurat orang Yahudi, dan mereka menolak kekerasan terhadap manusia atau bahkan sampai terjadi pembunuhan. Nah, tokoh-tokoh yang menentang gerakan Zionisme ini adalah Amnon Rubinstein dan Forsyth. Nah, kita kembali ke seorang Herzl. Nah, pada tahun 1904 Herzl meninggal dunia dan dia sendiri tidak menikmati apa yang ia cita-citakan. Akan tetapi mimpi dan cita-cita seorang Herzl terus bergeliat di generasi ke generasi bangsa Yahudi yang ada di Eropa dan yang tersebar di seluruh dunia. 50 tahun kemudian cita-citanya terwujud. Tepatnya pada tahun 1948 resmi negara Israel didirikan dan dideklarasikan. Namun sampai saat ini kita semua tahu bahwa belum selesai pertempuran atau perebutan kekuasaan di wilayah Israel dan Palestina sendiri. Nah, itu dulu penjelasan singkat kita mengenai tokoh-tokoh Zionisme, dan salah satu tokoh yang menjadi rujukan saya untuk penjelasan ini adalah Theodor Herzl. Teman-teman bisa membaca lagi di referensi yang lain untuk mengetahui lebih mendalam tentang sejarah berdirinya bangsa Yahudi. Bagi yang punya pandangan atau pendapat yang berbeda, silakan menulis di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyaksikan Teras Sendal Jepit.